Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dari mana ibu-ibu? Dari mana? Tepuk tangannya mana? Masya Allah. Tetap semangat di segmen akhir, yang di rumah juga semangat ya. Masih di tema kita yang luar biasa. Saat pisah jangan lupa nafkah. Sebelum lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan. Kali ini tentang momen gadis kecil menyuapi ayahnya di balik jeruji. Ini Masya Allah, ini dia tayangannya. Ya, pasti sedih yang namanya orang tua harus dipaksa meninggalkan anaknya mungkin karena kesalahan-kesalahan yang memang harus diselesaikan secara tadi seperti di penjara. Nah ini bagaimana caranya dalam Islam Ustaz Syam nih. Ustaz Syam ya, buat seorang ayah menjelaskan kepada anaknya apabila dirinya ini udah nggak bisa atau mungkin sedang tidak bisa menafkahi sang anak. Karena jujur yang ditakutkan seorang ayah seperti kita para laki-laki ini adalah takutnya dibenci oleh anaknya sendiri. Itu yang paling kita takutin. Silakan dijelaskan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ayah, para suami yang berusaha mencari nafkah yang halal supaya anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Karena ada keberkahan dari nafkah yang halal itu. Ada beberapa guru kami tanya, Pak Kiai, kenapa kita tidak bikin saja pesantren gratis? Kata beberapa kiai, kami ingin membuat anak-anak itu berkah, dapat nafkah halal dari bapaknya. Sehingga pesantren kami nggak kami bikin gratis supaya dapat berkah nafkah halal dari bapaknya. Karena banyak ulama sukses itu karena nafkah halal daripada bapaknya. Subhanallah. Sekarang ada keadaan di mana seorang ayah tak mampu menafkahi anaknya, tapi ternyata khawatir juga kalau saya tidak menafkahinya, kalau saya kurang menafkahinya, akhirnya dia benci sama saya. Apa yang harus dilakukan? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Yang pertama, berlaku jujur. Banyak orang mengatakan kalau jujur nanti begini, kalau jujur nanti begini. Tidak, tapi Allah katakan dalam Al-Quran, kalau kau jujur, aku yang perbaiki, kata Allah. Kalau anda jujur, aku yang memperbaiki segalanya. Yuslih lakum a'malakum. Maka akan diperbaiki segala apa yang kalian kerjakan. Kata Allah dalam Al-Quran. Jadi jujur dulu nomor satu. Jujur bukan berarti mencari alasan. Jujur bukan berarti lepas tanggung jawab. Jujur tidak mampu tapi tetap berusaha. Banyak kok subhanallah dalam beberapa kasus ayahnya mungkin dalam keadaan tidak mampu, dia jujur kepada anaknya, tapi dia berusaha apapun yang dia mampu dia berikan kepada anaknya. Apakah anaknya benci? Tidak. Justru anaknya akan melihat bapakku walaupun tidak mampu, dia berusaha betul untuk membahagiakan aku. Yang kedua, selain jujur kepada anak, perbaiki juga akhlak kepada mantan istri. Kenapa? Karena kadangkala sang bapak sudah baik sama anaknya, tapi si anak karena tinggalnya sama ibunya dapat cerita buruknya dari ibunya. Kenapa? Karena mantan suaminya kurang baik kepada mantan istrinya. Sehingga istrinya ini mantannya sibuk menjelek-jelekkan mantan suaminya kepada anaknya. Akhirnya seberapa banyak pun dikasih sama bapaknya, tetap berita jelek yang sampai kepada anaknya. Subhanallah, bapakmu itu sebenarnya banyak uangnya, tapi dia nggak mau ngirimin kamu. Padahal sebenarnya ada yang dikirimin tapi tak sampai kepada anaknya. Kenapa? Kurang baik hubungannya, kurang baik daripada apa yang dilakukan akhlaknya kepada mantan istrinya. Jadi kalau sudah bagus akhlaknya kepada mantan istrinya, sudah bagus juga daripada kejujurannya, tapi bagaimanapun kita baiknya, tetap ada yang membenci kita. Ada juga orang yang tidak senang sama kita. Mungkin masih sakit hati mantan istrinya sehingga selalu cerita buruknya sampai kepada anaknya. Apa yang harus dilakukan? Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itulah senjatanya seorang beriman. Ad-du'a silahul mu'min. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, engkau yang menguasai hatinya anakku, dan engkau tahu keadaanku ya Allah, cukupkan aku, mampukan aku untuk menafkahi anak-anakku. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk Fadli. tangan buat Ustaz Syam.
Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang dirahmati Allah. Sekarang waktu kita kasih kesempatan jamaah untuk curhat sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat silakan angkat tangannya. Masya Allah, gantian kali ya dari sebelah sini ya. Oh iya ibu, boleh turun ibu. Masya Allah, pelan-pelan. Wih, saya takut ibu lompat doang. Iya, silakan bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dia. Yuk teman-teman bareng, kita berasal dari Majelis Taklim Assalam Purwokerto. Oh, tepuk tangan dong buat ibu dia. Dia tampil sendiri tapi ngajak teman-temannya, itu yang hebat ini, masya Allah. Mau curhat apa ibu? Coba kita minta Ustazah Nada, Ustadz Maulana boleh maju ke depan. Silahkan, iya. Bismillah, saya mau bertanya masalah hutang piutang. Utang piutang, oke boleh ibu. Aduh. Begini Ustadz, saya kebetulan punya teman. Itu punya hutang dengan saya sudah cukup bertahun-tahun lamanya. Oke. Ya. Dan itu pada saat suami saya masih hidup. Masih ada ya, oke. Pada saat itu suami saya yang menagih. Sampai akhirnya suami saya meninggal. Sudah 3 tahun. Kemudian saya mencoba meneruskan. Karena yang namanya hutang katanya harus dibayar ya Ustaz. Harus ditagih. Iya betul. Karena saya tidak mau menanggung dosa antara yang berhutang dan saya juga tidak mau punya perasaan jelek pada beliau. Saya berusaha tetap untuk bisa menagih. Ya. Tetapi tetap saja setiap kali saya ketemu beliau tidak punya itikat baik. Gak ada itikat baiknya, Nggak ada. walaupun sudah diingatkan. Betul. Akhirnya kedua anak saya bilang, sudah ibu ikhlaskan saja. Ya. Begitu. Saya mencoba untuk ikhlas, tapi kenapa kalau setiap kali saya ketemu Ustazah sama beliau, Pengen nagih gitu. iya rasanya. betul. Ibu, Karena manusia itu. manusia lah bu. Manusianya keluar. Lihat dia, aduh utangnya belum dibayar. Betul. nih. Saya Gitu di ya, Bu, dia ya? tuh gitu ya. Ya, saya mau nanya dulu sebelum ibu lanjut. Waktu saat ibu memberikan utang atau sama suami memberikan utang, ada saksi nggak? Ada, kebetulan saya bekerja di wedding organizer. Oh, wedding organizer. Betul. Itu ada saksi pada saat memberikan utang. Banyak, Nah itu betul. kan bisa disidangkan itu bu. Kebetulan suami saya sebelum meninggal itu memberikan catatan kepada suaminya itu pada saat menagih. Tapi kemudian pada waktu itu nggak ada kopiannya. Lah itu salah saya mungkin. Oh. Jadi saya selama Kehilangan ini bukti. betul. Iya. Gak boleh tahu lah, kepo banget sih. Emang berapa bu? Ya. Lumayan banyak. Tapi gini ya sebelum nanti dijawab sama guru-guru kita ibu. Ini Masya Allah yang bicara masalah utang katanya benar gak Ustazah Nada? Kalau kita minjemin duit sama orang, itu berarti kita dapat pahala kan? Iya. Nah selama orang itu belum bayar utangnya balik sama kita, berarti pahalanya mengalir terus. Benar gitu gak sih? Iya, Nah, benar. coba silakan dijawab deh Ustazah Nada biar ibu agak tenang nih bu. Iya, Masya Lumayan Allah. bu kompensasinya pahala. Bu mau tanya dulu. Jadi ibu mau mengikhlaskan saja. Niat awalnya mengikhlaskan saja. Apalagi disupport, didukung oleh anak-anak. Betul. Dan suami sudah meninggal dunia. Bu kalau sekiranya ibu bayangin. Itu hutangnya orang itu ke ibu, ke suami juga. Yang suami sudah meninggal dunia selama dan ketika dia belum bisa bayar. Ternyata itu menjadi sedekah yang besar nilainya buat suami. Yang suami kuburnya menjadi terang, kira-kira ibu ikhlas apa enggak? Insya Allah Nah, ikhlas. jadi kalau memang ibu niat untuk mengikhlaskan, belajarlah pertama untuk bismillah. Uangnya saya ikhlaskan dan saya niatkan untuk nilai sedekah suami saya yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan kuburnya menjadi taman-taman surga. Amin. Kalau memang ngelihat orangnya kesel ya wajar, namanya manusia. Tapi kita langsung palingkan. Astagfirullah. Niatnya apa? Karena niatnya kepengen ada nilai pahala di balik piutang yang memang belum kita terima. Gitu ya Bu ya. Emang kadang-kadang setan tuh suka ngehambat aja gitu Kak Fadli. Makanya, emang pengen, begitu. pengen sedekah, pengen ikhlas tuh ada aja gitu. Nih, Ya ini Allah. contoh nih, Ah. contoh. Saya pengen ngikhlasin utangnya. Nah, gimana? Tiba-tiba dia lewat.
Wah, ini kan yang utang sama saya kemarin. Gaya banget lagi Ya, jalannya. mana dia baru, mana dia jalan-jalan. Iya, fotonya di luar negeri. Luar negeri, Waduh. utangnya nggak dibayar. Ya Allah, gimana Dan tuh Ustaz? Gimana Ustaz Maulana tuh? Tat. Ah. Terus kalau ketemu itu pas di kondangan. Saya tagih di depan teman-temannya Ah, juga. ibu juga malu kan sih. Iya. Biarin Ustadz udah lama. Jawabannya nggak ada, emasnya serenceng. betul. Mohon izin tanpa menggurui. Orang yang berhutang, ina di siang hari, gelisah di malam hari. Hindari berhutang. Dan kalau kita ditempati utang, jangan memberi utang kalau uang itu uang pokok kita. Kelebihan. Jadi kalau dia tidak bayar, tidak ada masalah dengan kita. Jadi begitu. Jangan jadi kepikiran. Ibu ruginya 2 kali loh. 1, rugi uang. 2, rugi perasaan. Jadi ada baiknya, lupakan saja. Kita bahagia. Mana tepuk tangannya? Pelit banget sih tepuk tangan. Semangat Bu, jangan ibu menangis. Nggak wajar dia tiang isi dia. Nggak wajar. Rezeki datangnya dari Allah, betul tidak? Kita harus bahagia. Ingat berapa yang dia utang, insya Allah akan balik semua. Amin ya Lebih Rabbal banyak daripada. Berlipat-lipat. Karena gini, pahala memberi utang itu pahalanya tahu nggak berapa? Berapa? 18 kali lipat daripada Ih, sedekah. Masya Allah. 18 kali lipat daripada sedekah. Masya Allah. Jadi luar biasa. sudahlah. Saya tadi kaget. Oh alhamdulillah. Ibu bukan yang punya utang, yang berutang. Tapi ibu Dia yang mau punya berutang, piutang, jadi pemberi enak, piutang, jadi iya. aman. Aman Bu, senyum. Kalau dia bisa serenceng emasnya, ibu segunung. Wih, Masya Allah. Semangat, semangat, semangat. Betul kata Mas Fadli, suami ibu dapat pahala tersebut. Amin, Pahala sedekah. amin. Sudahlah, bahagia. Saya dukung anak-anak ibu yang luar biasa. Anak-anak ibu pinter, menghibur ibu bahwa sudahlah. Tapi Ikhlaskan. nanti kita ketemu di akhirat. Saya tagih kamu di akhirat gitu. Wah. Tahu nggak? Pahala puasanya ambil, ibu yang ambil. Pahala hajinya ibu yang ambil. Oh, Masya Allah. Tahu habis nonton ini dibayar. Wah. Makanya nih, semua yang punya utang cepat bayar. Kalau tidak ditagih dari kemudian, tidak berlaku uang di akhirat. Tapi sholatnya, puasanya, hajinya akan dibayar untuk bayar yang utang. Nauzubillah summa nauzubillah. Ibu terima kasih banyak curhatannya. Tepuk tangan sekali lagi buat Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.